Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Silva Nadati Nur Syahira. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan kemarin dan saya akan membahas tentang VPN tunneling. Nah, cakupan materinya itu yang pertama ada konsep VPN tunneling dan yang kedua ada jenis VPN tunneling. Langsung saja ke materi yang pertama. Nah, VPN atau Virtual Private Network secara umum itu dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling itu membuat terowongan interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Nah, di sini ada konsep tunnel. Konsep tunnel merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus internet. Paket akan mengalami modifikasi atau perubahan, penambahan header selama paket dikirimkan. Ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semua atau header itu dilepas. Nah, sebelum ke membahas jenis-jenis VPN tunneling, saya di sini akan menyiapkan terlebih dahulu topologinya. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu buah internet dengan tipenya itu CloudNet, dua buah perangkat mikrotik, dan yang nantinya ini mikrotik pertama ini akan berperan sebagai router pusat dan mikrotik kedua akan berperan sebagai router cabang. Nah, agar kantor pusat dan kantor cabang ini bisa saling terkoneksi, bisa dikoneksikan dengan interface virtual yang dinamakan dengan tunnel atau terowongan. Nah, syaratnya kedua kantor tersebut itu menggunakan router mikrotik yang sama dan terhubung dengan atau terkoneksikan dengan internet. Lalu di sini saya juga sudah menambahkan dua perangkat virtual PC. Nah, sebelum masuk ke Winbox, alangkah baiknya teman-teman melakukan routing antara PC teman-teman dan Pinet Lab teman-teman. Nah, dikarenakan saya sudah melakukan routing tersebut, saya di sini melihat dulu IP-nya yang didapatkan itu berapa. Nah, di sini saya sudah sempat login. Untuk mikrotik yang pertama, saya mendapatkan IP 10.0.137.92/24 secara dynamic. Sementara untuk mikrotik yang kedua itu saya mendapatkan IP-nya 10.0.137.204/24. Nah, langsung saja masuk ke Winbox. Saya login untuk mikrotik yang pertama terlebih dahulu, yaitu 10.0.137.93. Sebentar, 92, mohon maaf. Connect. Jadi saya sudah masuk untuk mikrotik yang pertama. Nah, di sini saya juga akan masuk ke Winbox untuk mikrotik yang keduanya. Saya itu mendapatkan IP-nya 204. Connect. Nah, sudah.
saya akan mengubah identitas dari masing-masing perangkat mikrotik ini agar tidak bingung. Masuk ke sistem, identity, lalu ininya diganti jadi R strip pusat. Klik OK. Untuk mikrotik yang pertama sudah diganti. Lalu sini saya akan mengubah juga di mikrotik keduanya. Masuk ke sistem, identity, lalu diganti dengan R strip cabang. Apply. Oke. Nah, untuk deskripsinya juga diganti. Nah, tadi IP yang didapatkannya itu kan secara dynamic. Nah, agar tidak berubah-ubah, saya akan mengubahnya jadi IP yang didapatkan itu secara statik atau manual. Nah, caranya itu masuk ke Winbox, router pusat, lalu IP, DHCP client. Nah, ini dimatikan. Lalu lakukan konfigurasi di terminalnya dan cek dulu IP route print tidak ada, IP DNS print juga tidak ada, lalu IP address print juga tidak ada. Nah, di sini saya akan melakukan penambahan parameter IP address yang mengarah ke internet, yaitu Ether 1. Caranya yaitu masuk ke menu IP address, lalu ketikkan add address. Bisa teman-teman sesuaikan. Saya di sini misalnya 10.0.113.146/24. Lalu interface Ether 1. Coba print. Sudah ada. Lalu saya di sini akan menambahkan parameter gateway-nya. Itu masuk ke menu IP route. Kembali dulu ke menu awal, lalu IP route, lalu print. Nah, untuk number 0 ini bukan yang mengarah ke internet, jadi tambahkan gateway yang mengarah ke internet. Ketikkan add gateway, masukkan IP ISP-nya. Tuh, lihat di sini IP-nya itu 10.0.137.1. 10.0.137.1. Enter, lalu print. Sudah. Lalu di sini saya akan menambahkan DNS-nya agar bisa internetan. Tuh, IP DNS set server misalnya 8.8.8, enter, lalu print. Nah, sudah. Lalu saya di sini akan coba ping ke 8.8.8.8. Sudah bisa. Lalu ping ke google.com juga sudah bisa. Nah, lakukan hal yang sama ke router cabang.
ya. So yang pertama, matikan dahulu IP DHCP kliennya. Sudah masuk ke menu IP DHCP klien, lalu print. Nah ini ada di number 0, jadi masukkan perintah di sininya itu di disable number 0, lalu print. Nah sudah di disable. Lalu sama itu langkahnya. Di sini saya akan menambahkan parameter IP address-nya dulu. Itu IP address. Nah, di sini IP-nya itu 10.0.137.147/24 interface @1. Sudah, coba lihat, sudah ada. Lalu di sini saya akan menambahkan parameter gateway-nya, itu masuk ke IP route. Lalu add gateway sudah. Lalu saya akan menambahkan DNS-nya agar bisa internetan. Sudah ada. Lalu di sini saya akan coba ping. Sudah bisa. Lalu ping ke google.com juga sudah bisa. Lalu di sini ada materi jenis-jenis VPN tunneling. Nah, jenis yang pertama itu ada IOP, PPTP, dan SSTP, lalu L2TP, dan OpenVPN. Nah, ke jenis yang pertama dulu itu AOIP. AOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada MikroTik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar MikroTik router di atas sebuah koneksi TCP atau IP. AOIP merupakan protokol proprietary MikroTik. Support terhitung di Linux namun wajib di-compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router MikroTik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor, baik kantor cabang maupun kantor pusat, mesti terkoneksi internet. AOIP tunnel itu menghubungkan antara site yang dimana antar site itu harus yang memiliki network yang sama. Langsung saja, di sini saya masuk ke topologinya. Nah, lokal yang ada di kantor pusat dengan lokal yang ada di kantor cabang itu harus memiliki atau harus satu network. Jadi networknya itu harus sama. Nah, saya di sini langsung saja masuk ke Winbox router pusat terlebih dahulu. Di sini saya akan masuk ke interface, lalu add, lalu pilih yang AOIP tunnel ini. Nah, ininya bisa teman-teman ganti bebas. Di sini contohnya saya menggantinya dengan AOIP tunnel untuk cabang. Lalu untuk remote address-nya itu isikan IP si router cabangnya, itu 10.0.137
147. Untuk tunnel ID-nya bebas, kalian mau isikan berapa. Di sini contohnya saya isikan 100. Nah, klik apply, lalu klik OK. Sudah. Nah, di sini belum ada informasi error karena di router cabang ini belum disetting. Jadi harus disetting dulu di router cabangnya. Masuk ke winbox router cabang, lalu sama itu pilih interface, add to EOIP tunnel. Nah, deskripsinya bebas. Di sini saya ganti dengan EOIP tunnel to pusat. Nah, untuk remote address-nya isikan IP si router pusatnya 110.0.137.146. Tunnelnya itu harus disamakan. Tadi di router pusat itu tunnel ID-nya itu 100. Nah, maka di sini juga harus 100. Klik apply, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada informasi error, berarti ini sudah berhasil. Lalu kita coba uji. Masuk ke terminal, lalu ping ke, di sini saya ada di router cabang. Di sini saya coba ping ke router pusat, yaitu 10.137.146. Enter. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kita bisa menghubungkan Ether 2 dengan interface tunnel pada interface bridge. Begitu juga dengan yang cabangnya. Nah, jadi ketika saling komunikasi itu melewati interface bridge-nya. Nah, di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke router pusat. Itu pilih yang bridge, add. Nah, di sini deskripsinya, mohon maaf, ini salah. Yang bridge, add. Di sini deskripsinya bisa diganti. Contohnya di sini saya deskripsikan dengan bridge strip for EOIP. Tipenya bridge, apply, lalu klik OK. Nah, lalu untuk portnya itu pilih yang Ether 2. Ininya bridge for EOIP. Klik apply, lalu OK. Lalu tambahkan lagi yang ini, EOIP tunnel to cabang. Klik apply, lalu klik OK. Nah, sudah. Lakukan hal yang sama di router cabangnya. Pilih yang bridge, add, lalu ganti jadi tiga. Saya samakan deskripsinya, apply, lalu klik OK. Portnya juga sama, pilih yang Ether 2, apply, lalu OK. Lalu pilih lagi yang EOIP tunnel to pusat, apply, lalu OK. Nah, sudah. Lalu di sini saya akan konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu untuk PPC-nya. Di sini saya akan mendefinisikan IP-nya, yaitu contohnya 192.168.1.6 misalnya. Lalu show IP. Nah, di sini sudah terkonfigurasi
konfigurasi. Lalu untuk PPC2 nya di sini saya masukkan IP-nya 192.168.1.7. Coba show IP. Nah, sudah. Sini saya akan coba ping ke PPC1 karena saya sedang berada di PPC2. Nah, ini sudah bisa. Di sini saya akan coba ping ke PPC2-nya dari PPC1. Ini juga sudah bisa. Nah, agar bisa internetan kita bisa setting gateway-nya itu pada interface bridge. Nah, masuk ke router pusat terlebih dahulu, pilih menu IP, pilih addresses, pilih add, lalu di sini saya definisikan itunya 192.168.1.1/24. Untuk interface-nya pilih yang bridge. Lalu oke, sudah. Lalu kita coba ping ke gateway-nya. 92.68.1.1. Nah, sudah berhasil. Ini saya akan masuk ke router cabang, IP, addresses, add. Untuk ini IP-nya itu atau gateway-nya itu 192.168.1.2/24. Ini pilih yang bridge, apply. Oke, sudah. Lalu disini saya akan coba ping ke 192.168.1.2 dan sudah bisa. Nah, agar si PPC-nya bisa internetan, setting firewall netnya. Ke router pusat dulu, pilih IP, firewall, pilih yang net, add. Untuk generalnya IP-nya, C-nya itu srcnet, out interface-nya itu ether1, action-nya pilih yang masquerade, lalu oke. Lalu lakukan hal yang sama di router cabang, IP, firewall, net, add, generalnya srcnet, out interface-nya ether1, action-nya masquerade, apply, lalu oke. Nah, sudah. Lalu sebelum pengujian lengkapi dulu parameternya. Sini show IP. Nah, yang kosong itu ada gateway sama DNS-nya. Kita masukkan IP ini di PPC2 terlebih dahulu. IP-nya itu di PPC2 itu 192.168.1.7. Untuk gateway-nya masukkan yang tadi 192.168.1.2. Enter. Lalu kita masukkan IP DNS-nya.
8.8.8.8, enter. Nah sudah, lalu kita show IP. Nah, sudah terisi. Sini saya akan coba ping ke 8.8.8.8 dan sudah bisa. Lakukan hal yang sama pada PPC 1, yaitu IP 92.168.1.6, gateway-nya 192.168.1.1. Untuk DNS-nya 8.8.8.8. Lalu kita coba show IP. Sudah terisi. Saya di sini akan coba ping ke 8.8.8.8 dan sudah bisa. Nah itu adalah konfigurasi dari EOIP. Lalu di sini ada jenis yang kedua, yaitu point-to-point protocol. Nah, point-to-point tunneling protocol atau PPTP atau PPTP merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. Merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP client. Dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Router OS mendukung PPTP client dan PPTP server, dan PPTP itu menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 47 GRE atau Generic Routing Encapsulation atau GRE. NAT Helbers digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan NAT. Nah ini ada konsep PPTP. PPTP itu atau PPP itu point to point protocol, digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPP OI, SSTP, L2TP, dan lain-lain. Saya di sini akan masuk ke topologinya. Nah, sebelum melakukan konfigurasi PPTP, saya di sini akan melakukan addressing terlebih dahulu di Ether 2-nya. Pertama, masuk ke Winbox pusat terlebih dahulu, lalu pilih menu IP, addresses, add. Lalu saya di sini misalnya akan mengisikan IP-nya itu 192.168.1.3/24. Untuk Ethernya itu di Ether 2, klik apply lalu OK. Sudah. Lalu pilih IP lagi, pilih yang DHCP server, pilih yang DHCP setup, Ethernya Ether 2, next, dan sukses. Lalu kita akan coba request IP DHCP-nya. Ada informasi DORA. Dan sudah. Lalu saya akan melakukan hal yang sama pada router cabang.
addresses, add IP-nya. Di sini saya akan memasukkannya dengan IP 192.168.1.4/24. Ethernya ether 2. Apply, lalu klik OK. Sudah. Lalu aktifkan juga DHCP servernya. Ethernya ether 2. Next. Oke, sudah sukses. Di sini saya akan request juga IP DHCP-nya. Baru saya akan melakukan konfigurasi PPTP-nya. Nah, langsung saja ke router pusat. Ini yang menu PPP ini, pilih yang interface, pilih yang PPTP server. Untuk router pusat itu yang PPTP server. Nah, sedangkan untuk yang router cabang itu ininya PPTP client. Klik ini, lalu kolom enable-nya dicentang, apply, lalu OK. Nah, sudah. Lalu untuk jika ingin nanti sisi PPT kliennya itu ketika ingin terhubung PPT tunnel ke PPT server, ia menggunakan username dan password. Nah, kita bisa membuat username dan passwordnya itu di bagian script. Tuh, klik add. Nah, namanya itu misalnya PPTP strip Silka. Lalu untuk passwordnya 123. Untuk melihatnya itu ke setting, lalu pencet yang ini. Nah, untuk service-nya pilih yang PPTP. Lalu lokal ID-nya isikan IP tunnel router pusatnya, itu 10.10.10.1. Lalu untuk remote address-nya isikan IP tunnel router cabangnya 10.10.10.2. Klik apply, lalu klik OK. Nah, sudah. Lalu saya di sini akan masuk ke router cabangnya. Pilih menu PPP, lalu add. Nah, ini PPTP client, pilih yang ini. Nah, kalau yang tadi itu PPTP server, yang ini PPTP clientnya. Jadi ini berperan sebagai server dan router cabang itu berperan sebagai kliennya. Di bagian general ini, nah, dibiarkan default saja atau bebas, kalian mau ubah name-nya. Di sini saya memilihnya untuk di defaultkan saja. Nah, untuk di menu dial out ini, untuk connect to-nya isikan IP statiknya si router pusat, yaitu 10.0.137.146. Untuk usernya itu masukkan, untuk user dan passwordnya itu masukkan user dan password yang
tadi sudah dibuat di router pusat. Untuk usernya itu pptp strip silpa, lalu passwordnya 123. Untuk profilnya di defaultkan ini, klik apply lalu klik OK. Sudah ada informasi R. Lalu di sini saya akan cek addressnya. Di sini sudah ada addressnya, yaitu 10.10.10.2 itu dengan interface-nya pptp out 1 untuk di router cabang, dan di router pusatnya itu sudah ada juga. Nah, lalu di sini saya akan mengecek IP-nya. Pilih menu IP, lalu pilih yang routes. Lalu dia itu sudah memiliki routing ke arah cabang, atau sudah terkoneksi antara router pusat dengan router dengan interface tunnelnya. Nah, saya di sini akan coba ping karena kan saya sedang ada di router pusat, saya akan coba ping ke router cabangnya. Dan ini sudah berhasil. Nah, lalu agar si PPC 1 dan 2 ini bisa saling komunikasi, maka bisa ditambahkan static routing. Nah, caranya itu masuk ke terminal router pusat, lalu masuk ke menu IP route, lalu DST address. Untuk DST addressnya itu 192.2.0/24. Untuk gateway-nya itu 10.10.10.2. Sudah, coba print. Sudah, lalu lakukan hal yang sama pada router cabang. Nah, lanjut ke jenis yang ketiga, yaitu ada L2TP. Nah, L2TP itu salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik, itu L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah dengan L2F, Network Security Protocol, dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPT. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Nah, lalu ini ada konsep L2TP plus IPsec. Keamanan koneksi dapat ditingkatkan dengan menghubungkan L2TP dengan protokol keamanan seperti IPsec, jadi menciptakan solusi L2TP. Nah, ini langsung saja ke studi kasusnya.
Nah, sebelum teman-teman melakukan konfigurasi L2TP, alangkah baiknya teman-teman menghapus terlebih dahulu konfigurasi PPTP yang kemarin. Dikarenakan saya akan langsung saja konfigurasi L2TP-nya. Yang pertama, masuk ke inbox router pusat, lalu pilih menu PPP, pilih yang interface. Lalu untuk router pusat ini itu akan dijadikan sebagai servernya, dan router cabang ini dijadikan sebagai kliennya. Pilih yang L2TP server, enable-nya dicentang, default profilnya yang default encryption, lalu use IPsec-nya pilih yes, dan ininya saya isikan secret. Sebelumnya saya sudah mengisinya. Klik apply lalu klik OK. Sudah. Lalu jika ingin menambahkan username untuk si kliennya itu terkoneksi, nah masuk ke bagian secret, lalu add, lalu ininya diganti jadi misal L2TP Silva. Untuk passwordnya 123, untuk servisnya yaitu L2TP, profilnya samakan yaitu default encryption. Lalu untuk local addressnya di sini mendefinisikannya dengan 172.16.1.1. Untuk remote addressnya itu 172.16.1.2. Sudah. Lalu klik apply lalu oke. Sudah ada. Lalu saya di sini akan konfigurasi juga di kliennya, masuk ke PPP, lalu interface, pilih yang add, pilih yang L2TP client. Untuk generalnya di bebas, teman-teman mau ganti apa sih bebas, tapi di sini saya akan mendefaultkannya saja. Untuk di dial outnya, connect to-nya, isikan IP statik si router pusatnya, itu 10.10.10.137.146. Usernya masukin yang tadi L2TP strip silva, lalu passwordnya yang tadi 123. Lalu untuk use IPsec-nya itu dicentang, ininya masukkan password yang tadi. Kalau ingin dilihat pencet yang setting lalu hide password, apply lalu klik OK. Sudah. Lalu saya di sini akan cek IP-nya. Nah, di bagian IP sudah ada. Lalu saya di sini akan cek di bagian router pusatnya. IP sudah ada juga. Dari sini saya akan coba ping ke interface tunnelnya. Oh, salah, mohon maaf. Ping. Tadi untuk interface tunnelnya si router cabang itu 172.16.1.2, dan ini sudah berhasil. Nah,
Nah, lalu saya di sini akan melakukan static routing agar si localnya ini bisa saling koneksi ke router pusat terlebih dahulu. Pilih yang IP, route, add, sebentar. Oh iya, ini belum dihapus. Add, lalu generalnya di bagian DSCR nya saya isikan 192.168.0.2.0/24. Untuk gateway-nya itu masukkan IP tunnelnya si router cabang itu 172.16.1.2. Klik apply, lalu klik OK. Nah, sudah. Sini sudah ada informasi AS juga. Lakukan hal yang sama pada router cabangnya. Nanti kalian bisa ping ke masing-masing atau ke lawan PC-nya. Nah, lalu di sini ada jenis yang keempat, yaitu PPPoE. PPPoE atau Point to Point Protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik, memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. Lalu PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan atau one broadcast domain. Nah, di sini sebelum konfigurasi PPPoE, saya di sini akan setup ulang topologinya. Jadi saya di sini akan menghapus si PVC-nya. Lalu di sini saya juga akan menghapus ini ya. Nah, di sini saya menyisakan 2 buah router dan 1 internet saja. Lalu di sini saya akan mengganti username-nya si router pusat. Kita tunggu beberapa saat. Saya masuk menggunakan user admin, passwordnya kosong. Di sini ke sistem, lalu jadi router stick ISP. Sudah. Lalu di sini saya akan menghubungkannya ke internet. Lalu untuk router cabang saya akan menghubungkannya ke si router ISP-nya. Untuk ininya juga diganti. Sudah. Lalu saya akan masuk ke si router ISP
saya sudah masuk. Lalu saya di sini akan menghapus sisa konfigurasinya. Mulai dari interface-nya, ini dihapus, lalu bridge juga. Di bagian PPT servernya dicetak enable-nya. Untuk di L2TP nya juga sama, di uncetak. Jadi kemudian IP address untuk ini dihapus, untuk enter 2 juga dihapus. Jadi sisanya itu cuma enter 1 saja. Sudah. Lalu dikarenakan si router cabang ini atau router saya nanti belum diganti namanya, tidak terkoneksikan ke internet, jadi saya masuk ke Winbox itu melalui via router ISP. Pertama-tama saya akan mengaktifkan dulu fitur romonnya di router ISP nya. Terus romon, terus namanya dicentang, apply, lalu oke. Sudah. Lalu saya di sini akan mengaktifkannya juga di router ini ya. Login dulu. Passwordnya lewat Ctrl C. Lalu saya di sini akan mengubah namanya terlebih dahulu. Sistem identity set name-nya misal saya menamainya dengan router Silva. Sudah berganti. Lalu di sini saya akan mengaktifkan fitur romonnya. Ketul romon, lalu set enable yes. Coba print. Sudah. Lalu saya di sini akan masuk ke Winbox. Sebentar, ininya diganti dulu. Masuk ke Winbox router Silva melalui router ISP. Di Winbox, connect to Romon. Dan di sini saya sudah masuk. Lalu saya juga di sini akan menghapus sisa-sisa konfigurasi yang sebelumnya. Ke interface ini dihapus. Lalu ke bridge.
interface. Di L2TP nya sudah di Ancenta, sudah tidak ada. Lalu ke IP addresses, ini dihapus semua. Lalu di sini saya akan menambahkan 2 buah virtual PC. Saya akan meletakkannya di sini. Nyalakan saja. Lalu saya akan menyambungkannya ke router Silva. Deskripsinya dihapus, diganti maksudnya biar berurutan. Nah, sudah. Lalu di sini saya akan melakukan konfigurasi PPPoE-nya. Nah, untuk router ISP ini akan berperan sebagai PPoE servernya, dan untuk router Silva ini akan berperan sebagai PPoE kliennya. Lalu masuk ke Winbox router ISP, pilih menu PPP, pilih yang PPPoE server, add. Untuk namanya di sini saya ganti jadi service script PPPoE strip Silva. Nah, untuk interface-nya pilih yang enter 2, jadi pilih yang mengarah ke si kliennya. Klik untuk default profilnya, itu pilih yang default, baru klik apply, lalu klik OK. Sudah. Lalu jika ingin si router Silvanya itu terkoneksikan dengan PPoE servernya menggunakan user dan password, bisa pergi ke menu Scratch Add. Lalu untuk name-nya di sini bebas, saya coba isikan itu PPPoE Silva. Untuk passwordnya 123, untuk service-nya pilih yang PPPoE, dan untuk profilnya default, dan untuk local address-nya itu mendefinisikan interface PPPoE si servernya. Untuk remote address itu mendefinisikan interface PPPoE si kliennya. Di sini saya akan mendefinisikannya dengan 192.168.1.1. Untuk remote address-nya itu 192.168.1.2. Klik apply, lalu klik OK. Sudah. Lalu saya akan melakukan setting di router Silvanya. Pilih yang PPPoE server, lalu add. Oh, mohon maaf. Ini
pilih interface. Dikarenakan ini yang jadi kliennya, jadi pilih yang interface, add, lalu pilih yang PPPoE client. Untuk namanya bebas, bisa disesuaikan sama teman-teman. Di sini saya memilihnya dengan PPPoE out 1. Jadi di defaultkan saja. Untuk interface-nya pilih yang Ether 1 yang mengarah ke si PPPoE servernya. Lalu untuk dia outnya, untuk usernya itu masukkan tadi PPPoE strip Silpa, passwordnya 123, profilnya default, lalu centang di bagian use free DNS dan add default DNS. Nah, ini tujuannya agar si router Silpa ini otomatis bisa internetan. Klik apply lalu klik OK. Sudah. Nah, ini sudah ada informasi R. Lalu di sini saya akan mengeceknya di bagian IP. Nah, ini sudah terdaftar. Lalu saya coba ping ke si PPPoE servernya. Dua 168 1.1.1. Ini sudah berhasil. Lalu saya coba ping ke internet. Oh, mohon maaf. Ping ke 8.8.8.8. Ini juga sudah berhasil. Lalu agar si PPC-nya ini bisa internetan, setting IP dan gateway-nya. Nah, pertama-tama saya itu akan menjadikan si Ether 2 dan Ether 3 ini menjadi bridge. Nantinya agar pakai atau mempunyai lalu saya akan setting si Ether 2 sama Ether 3 ini menjadi bridge agar nantinya itu satu network. Nah, ke bridge, lalu yang menu bridge, add, lalu namanya itu di sini akan menggantinya dengan bridge strip for PPPoE. Tipenya bridge, klik apply lalu klik OK. Untuk portnya itu tambahkan yang Ether 2 dan Ether 3. Untuk ininya bridge for PPPoE, klik apply, oke. Tambahkan yang Ether 3 nya. Nah, sudah. Lalu saya di sini akan konfigurasi IP address-nya yang mengarah ke jaringan lokal, ke IP addresser. Lalu saya akan mendefinisikannya dengan 10.10.10.1/24. Untuk Ethernya pilih yang bridge for PPPoE. Apply lalu klik OK. Sudah. Lalu saya akan
konfigurasi IP DHCP servernya agar si VPC itu dapat IP secara otomatis. DHCP server, DHCP setup, ethernya pilih yang bridge. Next. Sudah sukses. Lalu di sini saya akan coba request IP DHCP-nya. Ini ada informasi Dora. Untuk PPC 2-nya juga sama. Saya mendapatkan IP itu 254, untuk yang PPC 2 253. Nah, di sini saya akan setting firewall netnya agar nanti si PPC itu bisa internetan. Ke menu IP, lalu firewall, lalu pilih yang net, lalu yang ini kalau sudah ada di edit saja, chainnya srcnet, lalu untuk out interface-nya itu pilih yang PPPoE out 1, actionnya itu masquerade, klik apply lalu klik OK. Lalu saya di sini masuk ke terminal PPC satunya lagi, request lagi yang terbaru. Sudah sama saja, tapi ini yang terbarunya. Lalu saya coba ping ke 8.8.8.8 dan sudah bisa. Lalu di sini saya juga akan ping ke 8.8.8.8. Ini juga sudah bisa. Terima kasih.